Oke, Sobat Gokes yang berbahagia di rumah, kembali lagi bersama saya Aulia Hamid di program Gokes, Broadcast Your Story. Nah, Sobat Gokes pasti tahu beberapa waktu lalu, dari tanggal 6 hingga 12 November telah terlaksana Pekan Olahraga Provinsi Kepri yang kelima di Kabupaten Bintan. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial, tentunya adik-adik kita yang berprestasi dan salah satu pelatihnya dari cabang olahraga renang yang mendapatkan juara umum di Pekan Olahraga Provinsi Kepri yang kelima ini. Saya mau nyapa dulu, yang pertama mungkin dari Pak Muhammad Imran sebagai pelatih cabur renang Porprov Kepri 2022, benar ya Pak ya? Benar. Iya, gimana Pak? Kayaknya sumringah nih, kayaknya happy banget nih Pak ya. Senang. Iya, baik Pak. Senang. Alhamdulillah baik hari ini. Oke, luar biasa. Ini ada Pak Imran, terus kita sapa juga kedua adik kita yang berprestasi pada hari ini. Ada yang pertama Michelle Indajang. Halo Michelle. Gimana? Kayaknya dia gugup nih teman-teman. Baik kabarnya? Baik. Kayaknya happy banget ya. Happy nggak? Happy. Iya happy dong. Tapi ini ya, masih ada apa, kebawa suasana habis Porprov, masih ada kebawa ya. Kayaknya nanti di luar kamera saya kasih Michelle makan dulu ya. Terus setelah Michelle ada juga adik kita Cinta Zahratul Syita. Halo Cinta, gimana? Baik kabarnya? Baik. Kayaknya kedua adik kita ini butuh asupan kue-kue kayaknya ya. Setelah ini kita makan dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh nih, saya mau nanya mungkin ke Michelle sama Cinta dulu. Nah, selama di Porprov nih, kalian udah ikut cabang atau nomor ya? Nomor perlombaan itu apa aja? Kalau dari Michelle dulu deh. Ya, menang di mana aja? Di 50 meter gaya dada putri, 100 meter gaya dada putri, 200 meter gaya dada putri, dan 4 kali 100 gaya ganti. Dan itu medali yang diraih apa aja tuh? Emas semua? Emas, ya. 4 emasnya. Teman-teman kru boleh dong bantu tepuk tangannya. Nah nih, teman-teman kru ini juga belum pada makan nih kayaknya. Kalau untuk Cinta sendiri, itu di cabang apa aja dan kemudian dapat medali apa? Di 50 meter gaya punggung, 100 meter gaya punggung, sama 4 kali 100 estafet gaya ganti. Dan itu emas juga? Ya. Luar biasa duh. Tentunya kan kalau telat banget Bang Torik. Nah, tentunya dari hasil yang luar biasa itu teman-teman, kita kan juga turut bangga dong pastinya. Kita aja yang sebagai media aja bangga, apalagi Pak Imran nih selaku pelatihnya. Gimana Pak? Nih saya kayaknya harus ubah posisi duduk nih. Bergeser. Bergeser. Nah kalau dari Pak Imran sendiri nih Pak, gimana untuk adik-adik ini kan pastinya untuk Porprov ini kan ada persiapan khusus nih Pak. Itu baik sebelum Porprovnya atau pada saat Porprov, gimana, apa aja yang dipersiapkan untuk adik-adik bisa berlomba dengan nyaman gitu Pak? Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada TV yang udah menghadirkan kami. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk semua cabang olahraga. Nah, terkait dari pertanyaan tadi bahwa persiapannya cukup dibilang ya matang, karena kebetulan adik-adik kita yang berdua ini juga merupakan atlet Popda sebelumnya. Oh, atlet Popda sebelumnya. Atlet Popda sebelumnya, sehingga selang waktu dari Popda sampai ke Porprov itu kita continue. Jadi persiapannya sebelum Popda sampai Popda dan kita lanjutin sampai dengan Porprov gitu. Dibilang cukup ya belum, karena adik-adik ini masih punya tekad yang maunya itu, tapi alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah ya. Sangat terbukti dari cabur renang tuh sampai bisa juara umum gitu Pak. Paling banyak berarti kalau juara umum kan paling banyak menyumbangkan medali di pekan ini ya Pak ya? Iya. Kalau untuk kontingen Tanjung Pinang cabur renang itu 15 medali. Luar biasa. Tekan dulu dong. Luar biasa banget. Nah, kalau untuk di Porprov nih Pak, kira-kira berapa jumlah
mungkin jumlah atlet dan pelatih yang diturunkan untuk agenda ini? Ya, kalau dari kontingen Tanjung Pinang itu menurunkan 15 atlet putra, 15 atlet putri, dan 4 pelatih, 1 manajer. Adik-adik ini karena 4 pelatih itu karena adik-adik ini kan berasal dari lain klub, masing-masing klub yang ada di Tanjung Pinang. Jadi pelatihnya diikutkan karena connecting antara pelatih satu dengan pelatihnya dengan atletnya itu kita butuhkan di situ. Bondingnya ya Pak? Iya, ya, bondingnya. Karena kalau kita pakai satu pelatih yang dari klub ini, nanti di klub ini cara menyampaikan ke anak-anak kan beda. Iya. Seperti itu. Jadi per klub ya Pak ya. Jadi totalnya ada berapa klub di? Kalau di kita Tanjung Pinang ada 5 klub. Ada 5 klub. 5 klub. Ya, alhamdulillah adik-adik ini bisa. Tapi dalam satu tim mereka tetap jadi satu tim, tidak klub. Benar. Ya. Cuma sebelumnya mungkin bawa nama klub, tapi pada saat Porprov ini jadi satu. Jadi Jadi bawa Kota nama Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Nah, balik lagi ke Michelle sama Cinta nih. Nah, kan pasti teman-teman dari berbagai klub di renang kan itu berbeda nih, mulai dari latihannya gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih canggung-canggung pas pertama kali ketemu gitu? Enggak sih, soalnya kan udah ketemu sebelum-sebelumnya. Oh, sebelumnya udah ketemu juga ya? Cinta juga gitu sama? Jadi memang pas Popda juga ketemu sama teman-teman yang dari klub yang lain juga gitu ya? Oke, nah kalau untuk Cinta dan Michelle nih, mungkin ke Cinta dulu deh. Kalau dalam seminggu nih, berapa kali nih latihan renang biasanya? Hampir setiap hari dari 5 sampai 6 kali setiap minggu. Oh, setiap hari, hampir setiap hari ya. Wow, kalau Michelle? Ya, Sama. Oh, berarti intensitas latihannya kurang lebih sama ya, Pak ya? Kurang lebih sama. Oh, gitu. Mau di klub manapun tetap sama berarti ya? Iya, kalau yang untuk persiapan Porprov mungkin ada juga yang berbeda, tetapi masing-masing pelatih tadi yang 4 tadi kan tentu menyiapkan atletnya macam mana bisa bersaing kan. Mereka tuh ya Senin sampai Sabtu pagi, kadang ada ditambah Minggu pagi, kadang tidak. Ya ampun, Selasa sama Kamis fisik, baru terjun kolam. Oh alah, jadi memang benar-benar seintens itu ya Pak latihannya untuk menjadi seorang atlet, ya luar biasa banget. Nah, kalau adik-adik nih, kan pasti diimbangi dengan sekolah juga nih. Nah, itu gimana sih bagi waktunya? Keganggu nggak sama apa? Kan renang nih otomatis kan, aduh saya sangat sayang nih sama renang, cinta sama renang kan, hobi juga gitu kan. Sedangkan ada tanggung jawab menjadi seorang pelajar kan, pelajar gitu. Kira-kira cara bagi waktunya gimana nih? Dari Michelle deh. PR-nya dikerjain nggak? Iya, PR gitu dikerjain, pasti kerjain dong, nggak mungkin nggak kerjain. Tapi sejauh mengikuti lomba, sekolahnya tetap jalan kan, tetap seperti biasa kan. Ya. Kalau Cinta? Ya, sebagai pelajar kita harus bisa membagi waktu, mana waktunya untuk mengerjakan tugas sekolah, mana yang untuk latihan, harus pandai-pandai gitu. Harus pinter-pinter ya berarti ya. Tetap harus seimbang antara belajar dan juga latihan. Oke. Nah, kembali ke Pak Imran lagi nih Pak. Kira-kira kan pasti kalau dari klub atau dari sebagai perwakilan kota juga kan kita pasti ada target nih Pak. Target harus menang segini, mungkin harus dapat medali emas segini segala macam. Itu selama di Porprov apakah sudah sesuai dengan cita-cita nih Pak? Target yang ingin dicapai ini apakah sudah sesuai gitu? Iya. Jadi sebelum pelaksanaan Porprov ini masing-masing pengkot versinya tuh kita udah lakukan rapat intens gitu kan. Awalnya kita non target, flow aja. Oh, let it flow ya. Flow aja, karena kalau kita target nanti ada beban yang kita dan jika itu sampai terdengar oleh anak, nanti takutnya anak main pakai beban gitu kan. Benar. Berjalannya waktu nih, kok mulai kejar, kok mulai nampak hasil, waktu mulai bagus, ini bisa nih juara umum, bisa juara umum, tapi tidak kita sampaikan,
Tapi yakin itu udah mulai, mulai. Ya, alhamdulillah hari pertama selisihnya dengan Batam tipis. Itu mulai dapat tidak. Dan alhamdulillah hari kedua diorang maksimal, borong habis hari kedua. Itu luar biasa. Kayaknya saya kalau denger ini nggak bisa berarti tepuk tangan deh. Iya. Ih, teman-teman kru nih, tepuk tangan. Hari kedua borong habis mereka. Luar biasa. Kalau misalnya cabur renang itu Pak, kan dari tanggal 16 sampai 12 itu kebagian di tanggal berapa tuh Pak? Kita kemarin kebagian 2 hari. 2 hari. 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi kita dari Tanjung Pinang tanggal 7 check-in hotel. Kemudian ya 1 malam pagi sudah langsung laga. Ya, sudah laga pertandingan. Alhamdulillah. Ya karena kita jaraknya nggak terlalu jauh kan. Kita mau 2 hari pun kita di sini masih harus latihan di hari terakhir persiapan. Ya itu tadi, anak-anak kitanya support, orang tua juga support. Orang tua dari anak-anak yang ikut porpor memang mantap memang. Luar biasa. Mungkin tepuk Orang tangan tua untuk mantap. orang tua atlet di luar Orang tua sana. atlet yang mantap. Emang ya Pak, kalau misalnya untuk menghasilkan suatu prestasi ya harus ada support dari orang sekitar ya Pak ya. Iya, betul. Dia segitiga kan, pelatih, orang tua, anak. Itu 3 tuh mesti padu untuk mencetak atlet secara individu. Tapi kalau sudah bawa pemerintah, dia jadi 4, tambah pemerintah 1. Lebih bagus lagi kalau itu Pak ya, berarti ya. Nah, kalau untuk adik-adik nih, kan pasti walaupun udah giat banget nih latihannya, pasti ada di dalam pikiran tuh, wah ini saingan aku nih dari kabupaten ini, dari kota ini nih. Nah kalau dari Michelle sendiri, saingan terberat pada saat Porprov itu siapa? Dari kabupaten kota mana nih? Nggak ada sih Nggak sebenarnya. ada. Karena dia percaya the best. diri. Dia the best. Dia Luar the biasa. best. Iya, dia percaya diri Pak ya. Emang harus percaya diri itu nomor 1 teman-teman. Nah kalau untuk cinta? Lawan terberat. Iya, kalau lawan terberat atau tersulit dah. Kalau untuk ini masih anak Batam sih. Anak Batam ya. Batam. Memang sepertinya kayaknya Batam banyak unggul di banyak cabur bahkan ya, karena mereka juara umum juga ya. Juara juga. Kebetulan kalau misalnya tadi dia bilang seperti itu karena memang untuk beberapa tahun dari 2018 ke sini, untuk nomor yang tadi dia sebutkan dia masih on the top. Jadi dia memang yang unpredictable tuh ini cinta. Kenapa tuh Pak? Waktu di Pobra kalah lawannya, lawan yang sama dengan tekad yang bagus, di Porprov dia balas. Itu dia. Keren. Jadi sesuatu yang awalnya jadi jadi mungkin kesalahan di awal, kemudian bangkit cinta luar biasa. Ini teman-teman di rumah boleh dicontoh nih sifatnya cinta nih. Tekun kan, akhirnya bisa mengubah sesuatu yang sebelumnya sudah luar biasa menjadi sangat-sangat luar biasa. Luar biasa nih teman-teman. Nah, kira-kira nih dari segala nomor yang dipertandingkan nih Pak, berapa jumlah medali dan mungkin bonus yang diraih sama cabur renang mungkin? Kalau itu tanya anak-anak. Tanya gimana anak-anak nih? Berapa medali yang total? Kalau totalnya, kalau Michelle kan 4 ya, 4 medali emas ya. Nah begitu juga dengan Cinta. Kalau ditotalin semuanya sama teman-teman yang lain itu berapa banyak medalinya? Kalau kita itu 15 medali emas. 15 medali emas, ada 13 perak. 13 perak sama 7 perunggu. 7 perunggu. Alhamdulillah sampai bisa jadi juara umum di cabur ya Pak ya. Kalau yang satu itu, kalau yang pertanyaan kedua memang sejak pelepasan belum disampaikan ke kami. Apanya tuh? Pelepasan kontingen itu, yang pertanyaan kedua tadi itu belum disampaikan, jadi belum bisa tahu berapanya. Belum disampaikan Pak belum ya. Disampaikan. Berarti. Nah, kalau kan sekarang Porprov udah selesai nih Pak, udah berakhir kan.
kira-kira dari pra Porprov sampai pada saat pengadaan Porprov hingga sekarang, kira-kira sejauh mana sih Pak peran pemerintah itu dalam pembinaan mungkin kan untuk adik-adik yang bertanding di Porprov ini Pak? Iya, kalau bicara pembinaan dari pemerintah tentu ada jenjang-jenjangnya kan, jenjang-jenjangnya dari induknya KONI, kemudian KONI ke PRSI selaku Pemkot PRSI Kota Tanjung Pinang. Kalau untuk perhatian sedang lah, perhatiannya ya memonitor anak berlatih. Cuma bahwa perhatian itu kan tidak cukup hanya monitor gitu kan, tidak cukup hanya monitor, mereka juga perlu support semangat. Kemudian ya maaf Mbak Aulia, untuk cabang olahraga individu renang ini termasuk olahraga yang mengeluarkan dana itu per hari. Nah mungkin support itu yang belum tersentuh support itu yang belum. Adik-adik kita ini tadi kalau Cinta bilang bahwa 1 minggu itu bisa sampai Senin sampai Sabtu, itu untuk biaya masuk kolam mereka mengeluarkan uang jajannya 25.000. Nah gitu. Tapi itu tadi bahwa dengan dukungan orang tua yang itu mantap. Itu bangga saya dengan orang tua anak-anak kita ini ya. Alhamdulillah ini hasilnya. Luar biasa. Ini hasilnya. Bapak Ibu, terima kasih sudah melahirkan atlet-atlet hebat di Tanjung Pinang ini. Semoga nanti bisa sampai ke nasional ya Pak ya, atau mungkin internasional. Who knows gitu kan ya Pak. Semoga berawal dari nol ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira kalau untuk Michelle sama Cinta nih, ke Cinta dulu deh. Ada nggak sih pengalaman renang paling berkesan gitu selama bertanding? Pengalaman berkesan mungkin jadi perenang terbaik dari tahun 2019 waktu CMS kalau nggak salah, sama yang tahun ini perenang terbaik juga di KU3. Luar biasa banget. Keren. Kalau Michelle? Untuk saya sendiri, untuk tahun 2021 saya mengikuti ajang Indonesia Open dan dapat 2 medali perunggu. Luar biasa. Ya ampun, saya merinding loh sama prestasi-prestasi adik-adik. Iya, se-Indonesia. Luar biasa. Berarti Michelle-nya emang sudah jauh dipersiapkan dari dirinya sendiri ya Pak ya? Iya. Pelatihnya mempersiapkan. Ya, peran serta pelatih untuk mempersiapkan atlet itu memang sangat besar. Iya. Itu sokongannya ya Pak ya. Betul. Jadi kira-kira nih Pak, kalau udah selesai Porprov nih kan, agenda apa nih Pak selanjutnya kalau untuk para atlet di Tanjung Pinang nih? Oh iya, tadi yang seperti Michelle sampaikan tadi bahwa Indonesia Open, bahwa nanti di bulan Desember di atas tanggal 12 sampai tanggal berapa 16 itu ada Indonesia Open di Jakarta, yaitu merupakan sebagai tolak ukur daripada se-Indonesia kan. Kalau ini masih tadi Porprov masih wilayah Kepri, ini sekarang se-Indonesia. Di situ mereka harus buktikan lagi. Jadi untuk dari Porprov, dari Popda sampai dengan persiapan nanti mereka ikut Indonesia Open, kayaknya tidak ada istirahat nih diorang ini. Gas terus nih diorang nih. Gaspol ini latihannya. Ya harapannya semoga adik-adik yang berdua atau yang lainnya jika nanti ikut Indonesia Open dengan persiapan yang matang ya bisa muncul, paling tidak waktunya lebih baik. Gitu dia. Amin. Itu kalau untuk Indonesia Open nih Pak, itu apakah ada rentang usia tertentu yang untuk ikutnya? Ya, sama, ada rentang, dia pakai kelompok umur ya? Kelompok umur 1, 2, 3, 4 gitu. Nah kebetulan kalau mereka berdua, Michelle masih KU3 ya nih? KU2. Michelle KU2, Cinta KU3 nanti. Kalau main di sana dia dikelompokkan KU2 dan 3. KU2 dan 3 nih. Mudah-mudahan sukses.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dia kayaknya fokus ini, Pak. Aduh, aku cantik banget. Iya, saya juga salfok sama kamu, cantik banget soalnya. Nah, untuk Michelle sama Cinta, kira-kira nih pasti kan setiap hal itu pasti ada suka dukanya, Pak ya. Nah, kalau kan dari tadi kita cerita suka nih, kira-kira apa sih kesulitan selama menjadi atlet renang ini? Oh, gini. Michelle, silahkan jawab. Ya dukanya mungkin waktu bermainnya kurang. Waktu bermain Ya dengan teman-teman gitu kurang. kurang waktu bermain berarti ya. Jadi lebih sering berlatih, terus diselingi, terus belajar lagi ya. Kalau saya sih bakal pusing tuh kayaknya ya. Kalau Cinta gimana Cinta? Untuk sukanya, Wah, boleh lah sekalian dijawab sukanya. sukanya dalam apa ya? Suka dapat medali. Oh ya, suka dapat jalan. Kira-kira kesulitan selama renang nih apa? kesulitan dan selama berenang ya waktu sekolah tuh waktu untuk mengerjakan PR tuh berkurang, waktu bermain berkurang, jadi kayak kurang istirahat gitu. Kurang istirahat ya. Iya. Tapi selama jadi atlet nih ngerasa apa? Ngerasa ini nggak capek nggak? Maksudnya ada titik-titik capek nggak? Kayaknya, aduh mau berhenti aja lah gitu, nggak ada kan? Pasti. Senyum aja. Dijawab dengan senyum aja, Pak. Nah, kalau misalnya mungkin kita tanya soal keluarga kali ya. Kalau Michelle dan Cinta nih, kalau dari keluarga support banget gak sih Kak? Kalau mungkin misalnya lomba nggak cuma kalau di Tanjung Pinang di Bintan tuh kan masih satu daerah kan. Kira-kira kalau seandainya di luar daerah orang tua tuh ngizinin nggak sih? Kalau Michelle? Ngizinin sih keluar. Orang tua ikut juga biasanya? Enggak. Jadi Michelle dilepas, oh silakan Michelle sukanya apa? Iya. Silakan. Wih, luar biasa Ibu, Bapak. Kalau Cinta? Kalau untuk orang tua support ya. Support banget berarti ya. Support banget. Seneng dong berarti, alhamdulillah ya. Tadinya kesenangan kalian tadinya disupport sama orang tua kan suatu hal yang bukan menjadi beban gitu kan. Iya. Kadang teman-teman di luar sana kan ada yang suka sesuatu kan Iya. Pak, tapi mungkin belum dapat support dari orang sekitarnya gitu kan. Jadi teman-teman termasuk yang beruntung Yang lah. beruntung. Gitu. Nah, kira-kira nih kalau dari Pak Imran nih Pak, kan melihat potensi adik-adik ini begitu besar gitu Pak ya. Kira-kira apa sih Pak harapan untuk adik-adik ataupun yang mungkin nanti akan mensupport adik-adik dan dari PRSI sendiri gitu, harapannya gimana nih Pak? Iya, kalau kita selaku pelatih bahwa kami yakinkan bahwa adik-adik ini secara sumber daya manusianya mampu, mereka ini mampu untuk ke tingkat yang lebih baik, tadi tahu misalnya kita bicara PON, kita tahun lalu PON yang sebelumnya kita udah buktikan ada satu utusan, dan untuk yang PON berikutnya tidak mungkin bisa jadi kita tambah 2, tambah 3. Harapan kita adalah bahwa pembuktian bahwa atlet Kota Tanjung Pinang dapat mewakili Provinsi Kepulauan Riau ke ajang yang sifatnya nasional, dan kalau harapan tentu maksimal adalah ada satu atlet Tanjung Pinang, ada Provinsi Kepulauan Riau yang bisa berbicara di internasional, SEA Games, Asian Games. Wah, itu bangga. Bangganya satu Kota Tanjung Pinang, bukan pelatihnya aja tentunya. Iya, benar. Iya. Pak. Iya. Satu Indonesia bakal bangga ya, Pak ya. Satu Indonesia bakal bangga. Mudah-mudahan. Amin. Kita doakan Pak ya. Semoga tidak hanya dukungan moral tapi juga dukungan finansial ya Pak ya. Iya, itu pasti tuh. pasti harus malah karena olahraga itu harusnya harus jadi istilahnya kalau di luar sana kan olahraga tuh udah industri. Benar. Harapannya olahraga di kita sudah jadi industri. Jadi diorang tersupport finance yang kuat. Memang harus dapat perhatian ya Pak iya, ya. harus. Karena kan adik-adik kita inilah yang akan nantinya jadi penerus nih untuk bangsa kita gitu kan ya. Nah, kalau untuk Michelle dan Cinta kira-kira ada nggak nih harapan atau cita-cita nih ke depannya gimana soal di renang mungkin? Untuk saya sendiri
sendiri harapannya untuk tahun depan di Prapon dan Porwil bisa mendapatkan medali dan bisa mengikuti ajang PON dan SEA Games. Amin, 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 luar biasa. Kalau Cinta? Sama sih. Mungkin ada harapan untuk mama papa, maksudnya mau menyampaikan pesan-pesan gitu kan untuk yang sudah mendukung kalian berdua mungkin selama ini. Terima kasih udah ngedukung, udah nge-support kan. Kalau Michelle mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih untuk semua lingkungan kita saya yang sudah sangat mendukung saya, pelatih, orang tua, teman-teman yang sudah mendukung. Terima kasih. Luar biasa teman-teman. Nah itu dia tadi kita sudah berbincang santai lah ya Pak ya pada hari ini ya. Kayaknya kalau misalnya nggak ketemu langsung tuh kan hanya ngeliat dari berita kan, aduh nggak klik gitu kan, langsung diundang ke sini baru akhirnya kerasa nih dari teman-teman datang aja tadi udah kerasa banget aura pemenangnya gitu kan. Dan Pak Imran juga selaku pelatih kan sangat punya andil besar gitu Pak ya dalam membawa adik-adik kita ke jenjang yang mungkin lebih tinggi gitu ya Pak ya. Dan mungkin itu aja untuk hari ini. Mungkin Pak Imran ada pesan lagi yang ingin disampaikan Pak, mungkin yang kelewat gitu kan. Oh iya, kalau saya pesankan untuk adik-adik semua atlet khususnya cabur renang, mereka udah dapat pesanan. Ada satu malam mereka berkumpul, dari abangnya menyampaikan ke mereka bahwa kalau untuk renang itu podium is not winner katanya, best time itu yang winner. Jadinya dapat mengalahkan waktu itulah yang juara. Kalau podium medal is bonus katanya, bonus aja tuh. Best time itu yang juara. Mudah-mudahan itu bisa masuk ke hati adik-adik ini, dan itu bikin diorang terpacu, ya. Oke. Gimana? Amin. Pokoknya kita mendoakan yang terbaik buat adik-adik dan Pak Imran juga dan seluruh pelatih yang sudah membawa adik-adik kita yang berprestasi ini untuk ke jenjang mungkin yang lebih baik lagi, prestasinya lebih tinggi lagi gitu ya, dan tetap semangat dan tetap sehat ya Pak pastinya Pak ya. Kesehatan kan nomor 1 nih. Pelatih kita itu ada saya satu, kemudian Coach David satu, Coach David satu, ada Coach Agus satu, ada Opung Manulang satu, sama kita punya manajer. Alhamdulillah support dari Ketua Pengkot Peresi Om Deka sangat besar untuk kelangsungan Porprov cabur renang tahun kita ini. Buat Pak Deka luar biasa banget. Kalau nggak ada support beliau gimana Pak ya? Iya. Luar biasa. Sayang banget Pak Deka hari ini nggak bisa hadir bersama kita ya Pak ya. Mungkin kita boleh sapa Pak Deka di kamera aja ya Pak Deka. Terima kasih banyak sudah mensupport adik-adik dan seluruhnya untuk Porprov Kepri dan mungkin di ajang-ajang bergengsi selanjutnya ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sampai di situ aja teman-teman pembahasan kita, karena berhubung saya ini sedang ngobrolnya dengan pelatih dan atlet profesional nih teman-teman, bakal banyak jadwal yang akan mereka lakukan untuk hari ini, dan kita sebagai warga Kota Tanjung Pinang dan warga Kepulauan Riau tentunya mendoakan yang terbaik mungkin untuk kesehatan ya Pak ya, dan kelancaran semuanya, semoga bisa membawa nama Tanjung Pinang maupun Kepulauan Riau bahkan mungkin Indonesia ya teman-teman ya, untuk di ajang-ajang berikutnya. Nah, buat teman-teman semua ambil yang baik, ambil yang positifnya, dan jadikan ini sebagai pembelajaran bagaimana adik-adik kita, semangat mereka, semangat Pak Imran selaku pelatih juga bisa dipetik untuk teman-teman di luar sana. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton Gokes sampai akhir. Tetap nonton kami di banyak program kami dengan akses di website www.gotvnews.co.id, lalu bisa subscribe dan nonton
berbagai program kami di akun YouTube GoTV Program, atau bisa juga nonton berita kami di official GoTV News. Lalu kalian bisa akses kami di Facebook gotv.id, di Instagram juga kami ada gotv.id dan redaksi GoTV, serta TikTok gotv.id dan gotv_program. Saya Aulia Hamid pamit undur diri, sampai bertemu di Gokes selanjutnya. Gokes, broadcast your story. Bye bye.